Halo, selamat datang kembali. Pada pertemuan ke-7 kali ini kita akan membahas blok keempat, yaitu customer relationship. Apa sih itu customer relationship? Di mana customer relationship ini menggambarkan jenis hubungan yang kita dari organisasi membangun dengan segmen pasar tertentu. Jadi ketika sebuah perusahaan sudah menciptakan produk dengan value yang baik, kemudian segmennya udah tepat, channel yang digunakan juga udah tepat, tapi tidak akan banyak membantu ketika kita tidak menjaga konsumen dengan baik. Nah, fungsi customer relationship itu ada 3, yaitu akuisisi pelanggan, yaitu cara mengubah calon pelanggan yang prospek menjadi pelanggan yang aktual atau pelanggan nyata kita. Misalnya ketika kita membuka bisnis makanan sehat, nah siapa sih calon pelanggan kita atau prospek dari pelanggan kita, yaitu orang-orang yang dengan memiliki berat badan berlebih. Nah, bagaimana kita akan menjadikan orang-orang dengan berat badan berlebih itu menjadi customer kita. Beberapanya kita harus pilah lagi menjadi berat dengan kebutuhan yang seperti apa, kebutuhan gizi seperti apa, terus bagaimana kebutuhan dia apakah dia membutuhkan kalori yang berapa jadi kita menentukan customer dari berat badan berlebih ini menjadikan customer kita. Yang kedua, mempertahankan pelanggan. Itu menjaga pelanggan yang sudah ada agar tetap berada di sisi kita. Yang ketiga adalah peningkatan penjualan. Nah, ketika kita udah ada pelanggan tetap dan ada pelanggan baru, maka kita harus menjaganya agar dia membeli lagi dan lagi, sehingga akan meningkatkan penjualan dari produk kita. Hubungan pelanggan yang diterapkan dalam model bisnis suatu perusahaan akan sangat mempengaruhi pelanggan secara keseluruhan. Nah, pengaruh ini sendiri bergantung pada daur hidup produk atau PLC. Ada beberapa tahap dari PLC produk itu, yaitu perkenalan, terus perkembangan, tahap dewasa, dan tahap decline atau penurunan. Nah, pada tahap awal ketika pasar masih baru, semua bisnis atau itu pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan customer dengan banyak-banyak promosi. Namun ketika pasar udah mulai jenuh atau udah mulai dewasa, maka banyak perusahaan itu lebih memilih mempertahankan konsumennya daripada untuk mencari konsumen baru, karena akan lebih repot, lebih banyak biaya yang dikeluarkan ketika akan mendapatkan konsumen yang baru. Ada beberapa kategori dari customer relationship ini. Yang pertama adalah bantuan personal, di mana perusahaan akan menawarkan bantuan atau menawarkan interaksi secara langsung dengan konsumennya, baik itu melalui sosial media ataupun ketemu langsung. Nah, misalnya nih ketika kita mengeluh tentang keluhan di pelayanan dari kereta api atau KAI. Nah, kita bisa mengadu lewat layanan Twitter sehingga akan langsung ditanggapi oleh admin dari Twitter tersebut. Nah, yang kedua adalah bantuan personal khusus, atau perusahaan itu mengistimewakan seorang customer dengan kriteria tertentu. Misalnya, perusahaan akan menunjuk karyawannya untuk melayani customer yang dengan nilai tabungan yang tinggi. Karyawan tersebut akan mendatangi rumah customer tersebut, terus ataupun juga ketika customer datang ke bank, mereka akan dilayani dengan khusus, misalnya disediakan ruangan khusus, disediakan ruangan ber-AC, dan tanpa antri di teller. Nah, yang ketiga adalah self-service atau service mandiri. Perusahaan tidak berhubungan langsung dengan pelanggan, namun menyediakan sarana yang diperlukan pelanggan agar membantu dirinya sendiri, atau ini bisa disebut juga sebagai swalayan. Dan ketika kita ada di swalayan, maka kan kita langsung mengambil barang-barang yang ada di rak itu sendiri. Nah, baru kita akan ke kasir untuk dilayani. Nah, di rak-rak tersebut kita tidak akan berhubungan langsung dengan penjual atau karyawan dari perusahaan kita.
Yang keempat adalah layanan otomatis, yaitu jenis hubungan yang menggabungkan layanan personal dan dengan self-service. Yaitu misalnya ketika nasabah berbelanja dalam jumlah besar, maka akan dicatat dalam database dari bank tersebut. Nah, dari database tersebut bank itu akan merekomendasikan kepada customernya restoran mana sih yang cocok atau tempat berbelanja mana yang bisa menawarkan keuntungan dari penggunaan bank tersebut. Misalnya ketika kita akan makan di restoran A dengan kartu debit Mandiri, maka kita akan mendapatkan potongan diskon. Seperti itu. Yang kelima adalah komunitas. Jadi perusahaan itu membangun hubungan dengan pelanggan tidak secara individual namun secara kelompok. Misalnya ketika perusahaan Polygon atau sepeda ini ingin menawarkan produknya, maka mereka bisa mengajak para pesepeda atau para pendaki pengguna sepeda gunung untuk melakukan karya wisata atau wisata ke jalan-jalan gitu. Nah, pada momen jalan-jalan ini mereka dari Polygon ini menawarkan produk-produk baru dari sepedanya, bisa melalui spare part baru yang dibutuhkan oleh pesepeda ini. Yang keenam adalah co-kreasi, yaitu perusahaan melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Misalnya nih ketika kita akan memilih desain rumah, nah dari perusahaan interior akan menawarkan berbagai macam pilihan warna, pilihan bahan baku, pilihan tekstur atau bentuk. Nah, konsumen ini akan dibebaskan untuk memilih warna tersebut. Misalnya dari sekian pilihan warna yang kita tawarkan, konsumen akan memilih warna A. Maka dari segi ini konsumen kan akan terlibat dari pemilihan nilai yang dibutuhkan atau manfaat yang dibutuhkan itu. Maka itu yang disebut co-kreasi. Jadi perusahaan itu menawarkan berbagai macam alternatif yang akan dipilih konsumen sesuai dengan apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Nah, untuk pertemuan kali ini sekian. Selanjutnya dibuka sesi tanya jawab atau diskusi di LMS. Kalian jangan malu-malu ya untuk bertanya ataupun sungkan-sungkan. Semuanya terbuka kok untuk umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.